Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana dengan NIM 23 19 10 10 10 62. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitor. Nah, di dalam presentasi ini saya akan menjelaskan tentang definisi kapasitor, fungsi kapasitor, jenis-jenis kapasitor, dan persamaan kapasitor. Baik, yang pertama itu dari definisi kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Di kapasitor itu sendiri terdiri dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator atau dielektrik. Selanjutnya, ada fungsi kapasitor. Fungsi yang pertama yaitu menyimpan energi listrik sementara. Fungsi kedua, menyaring sinyal dalam rangkaian elektronik atau filter. Yang ketiga, menghaluskan tegangan DC pada power supply. Yang keempat, digunakan pada rangkaian osilator dan timing. Yang kelima, mengoreksi faktor daya pada sistem AC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kapasitor. Baik, untuk jenis yang pertama itu adalah kapasitor keramik. Kapasitor keramik menggunakan bahan dielektrik keramik. Terus terdapat non-polar, ukurannya kecil, dan hasil arusnya stabil dan cocok untuk rangkaian frekuensi tinggi, misalnya RF. Selanjutnya ada jenis kapasitor elektrolit. Memiliki polaritas positif dan negatif. Terdapat nilai kapasitansi yang besar, terus banyak digunakan pada filter power supply, dan harus dipasang sesuai polaritas agar tidak rusak. Selanjutnya ada kapasitor film, yaitu menggunakan dieelektrik ke plastik film, polyester atau polipropilen. Stabil jangka panjang dan tahan tegangan tinggi, dan biasanya umum dipakai dalam peralatan listrik daya. Selanjutnya, ada kapasitor mika. Menggunakan bahan dielektrik mika, terus noise-nya rendah, terdapat dan memiliki presisi yang tinggi, dan cocok untuk rangkaian frekuensi radio atau RF. Terus selanjutnya ada kapasitor variabel, Farco atau trimmer. Memiliki nilai kapasitas yang bisa diubah dan banyak dipakai untuk tanda radio dan bisa digunakan untuk penyetelan sinyal. Baik, untuk selanjutnya itu adalah tentang persamaan kapasitor. Kapasitor ini memiliki beberapa rumus, yang diantara lain rumus dasarnya yaitu untuk mencari kapasitas dengan rumus C sama dengan Q per V. C sini melambangkan kapasitas, Q di sini melambangkan muatan, dan V di sini melambangkan tegangan. Dan untuk mencari energi yang tersimpan, yaitu bisa menggunakan rumus E sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. E di sini itu adalah melambangkan energi. Dan untuk mencari nilai seri pada kapasitor, yaitu menggunakan rumus 1 per CT sama dengan 1 per CI plus 1 per C2 plus dan seterusnya 1 per C3 dan seterusnya. Dan untuk hubungan yang paralel yaitu CT sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya. Nah, untuk yang hubungan seri dan paralel ini pada kapasitor itu adalah saling berbalik dengan yang resistor. Karena resistor itu adalah hambatan, sedangkan kapasitor itu adalah energi yang tersimpan. Makanya di sini rumusnya terbalik. Baik, selanjutnya adalah latihan soal. Nah, di sini bisa terlihat bahwa di soal ini dinyatakan bahwa sebuah kapasitor memiliki nilai 10 mikrofarad dan diberi tegangan 50 volt. Maka hitung muatan yang tersimpan. Nah, kita menggunakan rumus dasar yaitu Q sama dengan C kali V sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 dikali 50 sama dengan 5 kali 10 min 4 C, yaitu C di sini adalah kolom, satuannya kolom. Dan untuk selanjutnya itu adalah untuk mencari energi yang tersimpan pada kapasitor. Kita bisa menggunakan rumus E sama dengan setengah kali C kali V kuadrat.
yang dimana langsung kita masukkan setengah kali 10 kali 10 pangkat min 6 dikali 50 pangkat min 2 dikali 50 pangkat 2 sama dengan 0,0125 joule. Nah, untuk energi ini satuannya joule, sedangkan yang untuk mencari kapasitas, untuk mencari muatan itu kolom. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.